Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srisno PhD yang akan mendampingi diskusi selama 1 semester ke depan. Saat ini dalam mata kuliah Filantropi Islam, khususnya pada topik yang kita bahas atau sampaikan saat ini, yaitu mendiskusikan terkait dengan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yang kita kenal dengan istilah mustahik. Pada pertemuan ini dan pembahasan mustahik, kita akan sampaikan tentang 8 asnaf atau golongan penerima zakat atau yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, kemudian miskin, amil, mu'alaf, ghorimin, atau kemudian sabilillah, ibnu sabil. Sebagaimana zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk merdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yaitu pemberian zakat dalam ayat di atas disampaikan bahwa dengan kata penghubung li dan fi, li itu dikaitkan dengan penerima zakat secara perorangan atau lembaga, sedangkan kata fi dikaitkan dengan penerima zakat secara lembaga atau organisasi. Selanjutnya, 4 golongan dari 8 golongan penerima zakat adalah fakir, miskin, mu'alaf, amil. Dapat dijelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi 50% kebutuhan pokoknya, yaitu makan, tempat tinggal, dan pakaian. Sedangkan orang miskin dijelaskan sebagai orang yang mampu atau hanya mampu memenuhi 50% atau kurang dari 60% kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaiannya. Sedangkan mu'alaf didefinisikan sebagai orang non-muslim yang diharapkan masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam untuk dikuatkan keimanannya. Sedangkan selanjutnya amil, ya, dikenal sebagai seorang amil, maksudnya bukan amin ya. Amil itu dikenal sebagai orang yang bertugas mengelola zakat, infak, sedekah, baik penghimpunan maupun penyaluran kepada yang berhak menerima secara profesional. Kemudian 4 golongan selanjutnya, yaitu yang berhak menerima zakat adalah hamba sahaya, ghorim atau ghorimin, ya, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Hamba sahaya diartikan sebagai seseorang yang dijanjikan bebas dengan tebusan. Untuk saat ini dianalogikan adalah seorang yang difitnah atau ditawan, kemudian pembantu yang disiksa oleh majikannya, atau seorang yang dijajah. Sedangkan ghorim adalah orang yang berhutang karena suatu kepentingan yang syar'i dan tidak mampu melunasinya. Ibnu sabil diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perantauan atau perjalanan untuk kepentingan kebaikan, bukan untuk kegiatan maksiat. Sebenarnya perbedaan antara zakat dengan infak sedekah adalah terkait dengan beberapa hal, yaitu hukum zakat bersifat wajib, sedangkan infak sedekah itu bersifat sunnah. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, zakat hanya waktu tertentu, yaitu bulan Ramadan, sedangkan infak sedekah tidak ditentukan waktunya. Begitu juga terkait dengan kriteria zakat untuk hal tertentu, sedangkan infak sedekah bersifat umum. Terkait dengan jumlahnya yang dikeluarkan, yaitu berbeda. Zakat sudah ditentukan presentasinya, sedangkan infak sedekah tidak diatur bebas dalam memberikan. Begitu juga terkait dengan perantaranya, zakat melalui amil atau lembaga zakat, sedangkan infak sedekah dapat disampaikan langsung. Fuqara adalah orang yang tidak memiliki kekayaan dalam penghasilan, atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dasar, pangan, sandang, pangan,
papan kesehatan maupun pendidikan. Dalam perspektif ekonomi, pengertian ini berarti memasukkan mereka sebagai orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi berat sehingga berhak untuk mendapatkan pemberdayaan. 4 orientasinya yaitu orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi sosial, dan orientasi advokasi kebijakan publik. Orang-orang yang miskin, ya itu orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki kekayaan, pekerjaan, usaha, atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini berarti bahwa dia adalah orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi, sedangkan sedang dan berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dengan orientasi sama yang 4 hal tadi. Kemudian mustahik adalah mustahik publik yang disebutkan ke-7 dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 60 tadi adalah sabilillah atau disebut juga sabilillah, ya disebutkan penguruan sabil atau pengertian sabil yang dapat dijadikan pijakan memahami arti bahasa dari istilah itu, jalan yang ada kemudian untuk melewatinya dalam rangka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rikob adalah orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas dan konflik sosial, orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan. Ini berarti bahwa mereka adalah para korban perbudakan dalam waktu yang lama misalnya, dan perbudakan modern, korban negara fasis, korban dari rasis ya maksudnya, korban konflik sosial, dan korban eksploitasi seksual dan ekonomi. Ibnu Sabil adalah orang yang tidak memiliki bekal atau biaya tiket atau biaya hidup untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan atau perantauan ya untuk keperluan yang dalam hal ini adalah keperluan yang baik dalam mencari ridho Allah. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang mengalami kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah perbekalan hidup. Demikian terkait dengan penerima zakat. Kemudian nanti akan kita diskusikan dengan materi-materi sebelumnya dan setelahnya terkait dengan penerima yang berhak menerima zakat. Teman-teman tetap semangat, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.